Ya, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung pada kelas Bapak pagi hari ini. Untuk pagi hari ini kita akan mempelajari tentang KD 3.5 dan 4.5 yaitu materi bela diri. Untuk bela dirinya Bapak mengambil taekwondo seperti yang anak-anak lihat pada slide PPT yang pertama. Ya, kita tidak perlu perkenalan lagi ya untuk formalitas saja. Perkenalkan Bapak Kamas Setiawan Mukti. Terus kita sambung ke selanjutnya. Ya, ini adalah timeline dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana yang pertama ada pengertian dan sejarah singkat dari Taekwondo, lalu yang kedua ada sikap siap, yang ketiga ada teknik pukulan, yang keempat ada teknik tangkisan, dan yang terakhir nanti teknik tendangan. Kita langsung masuk saja ke materinya. Yang pertama ada pengertian dan sejarah singkat dari Taekwondo itu sendiri. Ya, Taekwondo merupakan olahraga bela diri yang berasal dari Korea Selatan. Menurut sejarahnya, Taekwondo berkembang sejak tahun 37 Masehi. Sudah cukup lama ya. Pada masa di dinasti Goguryeo di Korea, masyarakat saat itu menyebut Taekwondo dengan nama yang berbeda-beda, seperti ada Subak, Taekyon, dan Taeyon. Taekwondo itu terdiri dari tiga suku kata yang masing-masing kata itu memiliki arti. Yang pertama ada Tai yaitu tendangan, Kwon yang berarti pukulan, dan Do yang berarti seni. Jadi bila ketiga suku kata yang disatukan maka akan menjadi Taekwondo. Dan Taekwondo itu memiliki pengertian kurang lebih adalah seni olahraga bela diri yang menggunakan tangan dan kaki sebagai senjata. Taekwondo mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1975. Organisasi Taekwondo dunia adalah World Taekwondo Federation atau kalau disingkat menjadi WTF dan International Taekwondo Federation atau ITF. Untuk organisasi Taekwondo di Indonesia bernama PBTI atau Pengurus Besar Taekwondo Indonesia. PBTI ini berdiri pada 17 September 1984. Maka dari itu, setiap 17 September itu, kami para Taekwondo ini sering mengatakannya sebagai Hari Taekwondo Nasional. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu yang pertama tadi ada sikap siap. Sikap siap itu dalam Taekwondo bernama Junbi. Ada tiga rangkaian. Yang pertama Junbi atau siap. Dan yang kedua ada Jariat, yaitu sikap seperti siap gerak seperti yang ada di foto, namun kaki berbentuk seperti roti. Dan yang terakhir ada Kimure. Kimure itu artinya hormat. Hormatnya menunduk seperti yang ada di gambar. Seperti yang bisa kita dilihat, ada Junbi yaitu siap seperti yang ada di gambar. Jariat sikap siap seperti siap gerak seperti yang ada di gambar. Lalu Kimure seperti yang ada di gambar juga sikap hormatnya yaitu menundukkan kepala dan bahu. Jadi tidak perlu menunduk-nunduk sekali, hanya seperti di foto ini. Dan terakhir biasanya ada baru. Baru itu artinya relax. Seperti yang ada di tulisan itu, baru yang berarti relax. Relax itu tidak ada sikap khususnya, bebas mau seperti apa saja, seperti yang mengepakkan tangan ke samping atau yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke materi kuda-kuda. Kuda-kuda dalam taekwondo itu untuk pemula terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada Jujung Sugi, seperti yang bisa anak-anak lihat semua di foto, ada kuda-kuda Jujung Sugi, yaitu kuda-kuda tengah. Lutut ditekuk keduanya, menghadap ke depan. Proporsi berat kuda-kuda ini adalah 50-50. Kuda-kuda tengah seperti yang adik-adik lihat. Dan yang nomor dua ada Apsugi. Apsugi itu adalah kuda-kuda pendek seperti orang berjalan. Seperti yang adik-adik lihat di foto. Seperti orang jalan tidak perlu lebar-lebar, tidak perlu terlalu lebay dalam melangkahkan kaki. Seperti berjalan biasa saja. Disesuaikan dengan proporsi badan adik-adik masing-masing. Dan yang ketiga ada Apkubi Sugi. Apkubi ini adalah kuda-kuda panjang. Apkubi Sugi atau Apkubi, nama pendeknya Apkubi. Kita pakai nama pendeknya saja agar lebih dihafal, yaitu Apkubi. Apkubi ini kuda-kuda panjang. Kaki depan ditekuk hingga ibu jari tidak terlihat saat menekuknya.
Proporsi beratnya ini 70/50, 70 untuk kaki depan, 50 untuk kaki belakang. Seperti yang bisa adik-adik lihat. Nah, di bawahnya juga sudah ada gambar yang tertera jelas ya untuk Ujung-Sugi, Atsugi, dan Atsugi. Kita lanjut ke slide berikutnya, apa materi berikutnya. Ya, berikutnya kita masuk ke teknik pukulan. Teknik pukulan dalam Taekwondo itu sebenarnya untuk pemula juga dibagi menjadi dua saja. Dan dua teknik ini itu sering digunakan. Entah itu saat gerakan di tempat, maju mundur, tapi saat bertarung mungkin akan digunakan, tetapi jarang karena intensitasnya akan lebih ke kaki. Untuk pemula, pukulan hanya ada dua seperti yang bisa adik-adik saksikan. Yang pertama ada montong jiryugi. Oh iya, kita kembali dulu. Pukulan itu kalau di taekwondo disebutnya jiryugi. Jiryugi itu adalah bahasa Korea untuk pukulan di sini. Seperti yang bisa dilihat, untuk pukulan yang sering digunakan itu ada dua. Yang pertama ada montong jiryugi atau pukulan ke arah tengah ulu hati. Sasarannya ada di sini, di bagian ulu hati, bukan di samping-samping sini ya, tadi ada di tengah sini. Lalu kita naik lagi ada yaitu ulkul jiryugi atau pukulan atas. Sasarannya di antara hidung dan rahang atas. Sasarannya di sini di antara hidung dan rahang atas, seperti ada tekoan ya di situ. Agar lebih jelasnya bila disaksikan gambar di bawah ini, ada yang pertama ada pukulan ulkul jiryugi, dia sasarannya atas di sini ya. Dan yang kedua ada montong jiryugi, sasarannya tengah ulu hati, seperti yang ada di foto untuk beratnya. Berikutnya kalau adik-adik dipukul, pastinya ada dua opsi, yaitu antara menghindar dan menangkisnya. Atau ada opsi lain yaitu menerima pukulannya. Tapi alangkah baiknya opsi ketiga itu jangan dipakai karena itu bisa menyakiti badan. Jadi kita pakai opsi yang kedua yaitu menangkis. Selain menghindar ya kita bisa tangisan dulu. Menangkis dalam taekwondo itu untuk pemula harus bisa menguasai paling tidak 4 tangisan ini. Untuk tangisan sendiri itu bahasa kami dalam taekwondo menyebutnya atau bahasa Koreanya adalah maki. Dalam taekwondo untuk pemula terdapat 4 tangisan, yaitu seperti yang dapat disaksikan di bawah. Yang pertama ada arai maki. Arai maki ini adalah tangisan bawah seperti pada foto. Itu tangan di atas lutut, tapi jangan menyentuh lutut. Jaraknya adalah 1 jengkal. Dan yang kedua ada anmaki. Anmaki ini adalah tangkisan tengah dari luar ke dalam seperti ini, dari luar ambil ke belakang lalu masuk ke dalam. Ya seperti itu, ada di perkenaannya dia ada di depan mulut. Dia itu melindungi bagian ulu hati dan juga bagian rusuk. Diambilnya dari luar belakang ke dalam. Nah, lalu yang ketiga ada bakat maki. Bakat maki ini adalah tangisan sama, tangisan dari tengah, bedanya dia posisi luar ke dalam. Fungsinya overall sama, hanya ini lebih intensitaskan atau digunakan untuk melindungi bagian rusuk, yaitu seperti ini, ambil awalan lalu ke luar, dari dalam ke luar. Seperti itu caranya. Dan yang keempat, yaitu kan tadi sudah ada bawah, tengah-tengah, kita semakin naik lagi, yang terakhir ada tangisan atas, yaitu ulgul maki. Ulgul maki ini dia ada di atas dahi, jaraknya 1 jengkal dari dahi. Jangan terlalu tinggi-tinggi, nanti nggak menangis, atau jangan menutupi mata. Jangan terlalu rendah, nanti menutupi mata tidak bisa melihat. Jadi standarnya saja seperti yang ada di foto, jaraknya 1 jengkal. Seperti yang bisa dikasih lihat, di bawahnya juga sudah Bapak sertakan foto untuk arai maki, an maki, bakat maki, dan ulfu maki. Seperti yang bisa dilihat agar menambah pemahaman dari tersebut. Dan kita masuk ke materi berikutnya, yaitu ada teknik tendangan. Untuk teknik tendangan sendiri, sebenarnya taekwondo ini lebih dominan menggunakan tendangan untuk bela dirinya atau untuk dalam prosesi kita dalam bertanding, berkelahi atau lainnya. Tetapi untuk pemula paling tidak bisa menguasai antara 3 sampai 4 tendangan di bawah ini.
Untuk tendangan sendiri, itu bahasa yang kami gunakan di Taekwondo atau bahasa Korea Selatannya adalah Jagi. Bukan Jagi, tapi Jagi. Pakai huruf G. Tendangan untuk pemula itu paling tidak bisa 3 sampai 4 tendangan di bawah ini. Karena opsinya ada 3 sampai 4, jadi Bapak akan ambil 4 tendangan agar tidak kurang. Yang pertama ada montong aptagi. Montong aptagi seperti yang bisa kita lihat di foto. Montong aptagi adalah tendangan lurus sasaran dada. Ini sasarannya dada atau ulu hati. Bisa seperti bisa dilihat dari sini. Awalnya ada ditekuk lalu menendang. Yang kedua ada ulgul aptagi. Ulgul aptagi itu tendangan lurus sasaran kepala. Langkah-langkahnya sama, menekuk lalu dia menendang. Bedanya adalah kalau montong itu sasarannya dada, dan kalau ulgul itu sasarannya kepala. Seperti yang tadi kita katakan ya, ada montong abjaki, ulgul abjaki, montong itu tengah, montong itu tengah, ulgul itu atas. Lalu yang ketiga ada tendangan bulyo tadi. Tendangan ini yang biasanya sering sekali dipakai untuk latihan atau untuk bertanding atau lainnya. Pokoknya para taekwondoin atau atlet taekwondo itu sering sekali pakai dolio cagi. Dolio cagi itu tendangan dari samping ke arah depan. Sasarannya itu punggung atau kepala. Seperti yang bisa dilihat sama lurus menekuk lalu dia menendang. Menendangnya menggunakan punggung kaki ya. Lalu yang terakhir ada Nario Cagi. Nario Cagi ini tendangan bisa dikatakan dia yang paling simpel di antara tendangan lainnya. Karena tendangan Nario Cagi ini seperti menyangkul. Hanya kaki diangkat tinggi tanpa menekuk ya. Hanya diangkat tinggi lalu dijatuhkan sekencang mungkin. Fungsinya bisa untuk memblokir serangan lawan atau bisa juga untuk menyerang atau bisa juga untuk memancing. Walaupun Nario Cagi ini simpel tapi kegunaannya banyak. Kalau untuk menyerang biasanya kami para taekwondoin lebih sering menggunakan goli kaki karena sasarannya lebih bisa dikenakan. Seperti yang kita ulang-ulangi tadi, kan banyak tuh tadi Bapak menerangkan atau mengatakan montong, ulkul. Nah, sedikit tambahan. Untuk montong itu artinya atas, misal tadi ada apa namanya montong jirugi, artinya dia pukulan tengah. Atau ada ulgul jirugi, artinya dia pukulan atas. Tapi kalau tendangan bawah itu tidak ada. Mungkin ada satuan, tapi untuk tendangan tidak ada. Karena menendang itu, dia targetnya adalah minimal perkenaannya adalah punggung. Jika menggunakan pakaian taekwondo namanya dobok itu dia sasarannya adalah di atas sabuk sampai kepala. Jadi tidak boleh menendang di bawah sabuk atau di bawah pinggang. Nanti akan jadi pelanggaran. Makanya itu tidak ada tendangan bawah. Terus tanda bawah gunanya untuk apa? Nah, tanda bawah itu gunanya untuk tendang yang tengah. Misal kalian tendang tengah, tendang tengahnya di arah gerak jauh. Nah, kita bisa tangis dia menggunakan tangisan bawah. Oke, lanjut. Ya, selesai materi kita. Karena selesai, kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini via Zoom untuk teorinya adalah Taekwondo adalah salah satu cabang dari seni bela diri yang sangat dikenal di Indonesia. Taekwondo berasal dari Korea Selatan. Taekwondo terdiri dari 3 suku kata yang masing-masing memiliki arti. Yang pertama ada Tai atau tendangan, Kwon pukulan, dan Do yang berarti seni. Dan jika bila disatukan, maka pengertian Taekwondo adalah ini olahraga bela diri yang menggunakan tangan dan kaki sebagai senjata. Dalam dalam penerapan taekwondo melibatkan seluruh anggota gerak seperti tangan dan kaki. Namun seiring menaiknya tingkatan sabuk dan dalam pertandingan sangat minim bagian tangan yang digunakan. Taekwondo akan lebih sering menggunakan bagian kaki sebagai serangan dan semakin tinggi tingkatannya akan lebih banyak varian atau teknik dari serangan dan blok dengan kaki atau tendangan. Sedangkan peran tangan hanyalah sebagai keseimbangan, blocking sesekali dan memukul sesekali. Karena semisal taekwondo itu kan kita sering menggunakan kaki sebagai penyerang. Semisal kaki digunakan untuk menyerang dan tangan untuk menangkis, itu nanti tangannya lebih memiliki potensi kesakitan atau bahkan dia akan patah. Nah, atau lebih
intensitas cederanya menangkis tendangan dengan tangan itu lebih besar. Maka dari itu akan diajarkan nanti teknik blocking menggunakan kaki atau menghindar atau lainnya. Ya, sekian presentasi atau PPT yang Bapak berikan. Oh iya, saya deh, adakah yang mau bertanya tentang materi ini? Ya, ada yang mau bertanya? Yo, Mas Elsa, Pak mau bertanya? Pak dari tadi kayaknya ngelamun. Iya, izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan Mas. Kalau semisal gerakan berjalan untuk aba-abanya gimana ya, Pak? Terima Oh kasih. iya, tadi itu kan aku dasarnya dulu ya. Untuk aba-aba berjalan itu ada dua sebenarnya, yaitu pertama untuk aba-aba berlawanan, misal kaki yang maju, kaki kanan yang gerakan tangannya kaki kiri, semisal kita maju kaki kanan lalu memukul pakai tangan kiri, itu aba-abanya adalah baru. Baru itu artinya berlawanan, misal gini, Atsugi Momtong Baru Jiryugi, itu artinya kaki dan tangan berlawanan, kaki kanan maju, kaki kanan maju, tangan kiri pukul. Dan yang kedua ada bande. Bande itu kaki sama tangan sama, misal ada apa Atsugi Momtong Bande Jiryugi, itu artinya kaki kiri maju, tangan kiri juga pukul, kaki kanan maju, tangan kanan juga pukul, seperti itu Mas Eka. Apakah jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Oh iya, terima kasih sekali. Ya, karena apakah ada yang saya lagi? Ya, sepertinya sudah cukup ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Karena ini adalah materi teori, maka pagi besok, pagi hari berikutnya, atau mungkin nanti kita akan mempraktekannya dan lebih paham, dan slide PPT ini dan PPT ini nanti juga akan Bapak share ke kelas agar bisa dipelajari terlebih dahulu. Ya, terima kasih untuk atensinya. Untuk Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.